Nisman Opinion. 6339160, 6339160. Mitra bisnis, MPR memunculkan kembali wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Alasannya, pilkada langsung butuh biaya besar bagi para calonnya. Sehingga jika terpilih, kepala daerah berpotensi korupsi untuk menutupi biaya kampanye pilkada langsung tersebut. Apa komentar Anda? Haruskah kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD ataupun seperti sekarang secara langsung saja? Ya, pikir saya sih lebih baik perpaduan aja gini. Maksudnya seperti diadakan debat calon gubernur gitu kan. Itu kan biasa dilakukan seperti itu. Jadi dalam acara debat itu jadi ketahuan visi misinya calon gubernur itu seperti apa gitu. Tapi dipilihnya tidak langsung oleh rakyat. Nah, jadi kalau rakyat sudah tahu visi misinya calon gubernur itu, nanti yang memilih DPRD. Nah, kalau yang memilih DPRD, berarti kalau visi misinya tidak sesuai apa yang disampaikan ke rakyat itu, rakyat bisa komplain untuk ditegur atau diberhentikan gubernur oleh DPRD. Karena kalau yang memilihnya rakyat, ya itu kalau gubernurnya itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, rakyat juga tidak bisa apa-apa. Karena bisa memberhentikan gubernur. Ya kan DPRD juga tidak punya hak karena memilih rakyat langsung untuk memberhentikan atau menegur gitu. Nah, saya pikir dengan cara begitu barangkali bisa lebih baik dan bisa menghemat biaya gitu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu untuk kepala daerah dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Cuman pada dasarnya intinya gini, hukum di Indonesia itu harus jelas. Karena kenapa? Kalau koruptor atau orang yang korupsi itu benar-benar harus dihukum. Minimal seumur hidup, maksimal mati. Jadi biar mereka tuh kapok dan nggak akan berani untuk mengulangi hal yang sama. Terima kasih. Kalau menurut saya tetap sajalah biar rakyat saja yang memilih. Kami rakyat yang menentukan pilihannya siapa pemimpin daerahnya itu. Jangan lagi nanti DPRD jualan suara itu di dalam itu. Sekarang saja sudah banyak jualan suaranya mereka itu. Jadi kantong-kantong mereka lagi yang penuh. Kalau begini kan rakyat juga cukup juga buat mereka juga. Puas juga mereka memilih pemimpinnya. Kalau nanti di dalam gedung itu, udah transaksi jual beli itu. Rakyat yang menderita mereka bisa senang-senang. Berpesta pora mereka jualan suaranya di dalam gedung. Itu saja, makasih. Saya kembali lagi, dia rakyat yang menentukan pemimpin daerahnya masing-masing. Ya, saya pikir ini sebuah kesalahan kalau misalnya kedaulatan suara rakyat itu dikembalikan kepada sistem pemilihan melalui DPR ya untuk kepala daerah kabupaten, kota maupun provinsi maupun presiden. Karena kalau kita bicara biaya mahal, apakah kalau ini dipilih oleh para anggota DPR akan lebih murah? Kan nggak juga, karena mereka bisa pasang harga juga dalam tanda petik untuk kepentingan masing-masing partainya, bahkan bisa menjadi sangat koruptif bahkan gitu. Sementara kalau ini kan dibilang biaya mahal pun, tapi kan kalau yang mau menerima itu kan adalah semua warga di kabupaten atau di kota tersebut. Dan yang kedua, kalau dibandingkan fakta pada saat kita Orde Lama pemilihan bupati wali kota itu oleh anggota DPR, apa angka korupsi lebih rendah daripada angka korupsi saat ini? Saya pikir angka korupsi dengan pemilihan langsung saat ini jauh lebih rendah dibanding dengan pada saat pemilihan kepala daerah pakai DPR. Tapi ini memang sebuah akal-akalan dari anggota DPR untuk melegitimasi kekuasaan dan eksistensi mereka di kota masing-masing, karena udah bingung juga kan, mau bikin peraturan juga udah tumpang tindih, apalagi nih eksistensi diri, ya carilah seperti ini isunya gitu. Terima kasih. Saya pikir sama saja ya kemungkinan di belakang layar settingan atau jabatan jabatan nanti pada akhirnya, karena pernah dicoba pemilu langsung atau tidak langsung selama pertama kali merdeka sampai sekarang zaman Orde Baru atau setelahnya dicoba itu udah pernah sama saja di belakang layarnya settingan atau jabatan. Saya pikir ini terjadi dari Indonesia pertama kali merdeka sampai nanti mau diteruskan lagi tahun 2024, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya mau dipilih langsung atau oleh rakyat, kalau korupsi
parpol yang mengusungnya harus tanggung jawab gitu. Saya memang bukan orang yang hukum ya, tetapi kalau logikanya mau balik seperti itu sih sah-sah aja. Kalau kita mengacu pada pernyataan mereka bahwa kalau pemilihan langsung memakan biaya, sebenarnya biaya apa? Biaya buat ngebayarin partai kan? Berarti partainya yang bermasalah. Apa nggak sekalian bubarin aja partainya? Kalau sekarang memilih pemimpin itu, kalau lebih baik kita udah langsung, ya kita harus lihat visi dan misinya. Kalau kita akhirnya balik ke zaman dulu lagi yang dipilih oleh DPRD atau DPR, ya ujungnya ya siapa yang mau kasih duit lebih banyak yang akan menang juga kan, yang dipilih. Jadi ya kita malah mundur bukan maju nih. Ya kalau mereka mau balik seperti itu ya berarti mau mundur. Kalau mau mundur ya berarti salah siapa? Ya salah partai, bukan salah rakyat lagi. Dasar baiknya yang mau main-main kayak gitu kan. Aksi seperti itu harusnya dipikirkan secara integral dan matang. Pada saat Orde Baru, kemudian ke Orde Reformasi sampai sekarang ini mesti dipikirkan secara komprehensif atau menyeluruh. Jadi jangan sampai seperti kejadian uji coba tryout seperti ini, sesudah dinyatakan banyak yang terlibat akibat pemilihan langsung di mana dana mereka harus siapkan sendiri dari kepala daerah, pada saat terpilih melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah ini akibatnya seperti ini. Jadi ini perlu dipikirkan secara matang, dari partai-partai pengusung juga harus memikirkan. Jadi kalau udah begini, gimana ini harus kembali lagi mundur ke belakang ya? Apa ini rakyat juga setuju seperti nanti kalau arahnya udah berhasil, kemudian Pilpres pun akan kembali dipilih oleh anggota MPR sebagai majelis yang tertinggi pada saat itu gitu loh. Jadi saya kira harus dipikirkan secara masak, jangan membuat keputusan-keputusan yang strategis dalam waktu jangka singkat, tapi ke depan itu bisa menimbulkan efek domino yang kurang baik gitu loh. Saya kira demikian. Ya, pertanyaan efektifkah ya kan untuk mencegah atau mengurangi korupsi? Sudah jelas jawabannya tidak, karena selama manusianya di balik itu emang mentalnya udah rusak gitu loh. Ya mau agama apapun juga, latar belakang agama apapun, sekolahnya gimana juga gak akan. Karena ini memang ada krisis ya, krisis moral gitu loh. Karena udah saking banyaknya ini, jadi ibarat di kelas ini sudah banyak yang nyontek, kita lagi ujian, ya jadi pengen nyontek itu dilegalkan gitu loh, ya kan, kita menuju ke sana gitu. Justru saya pikir kalau mau udah tahap akhir, sudahlah gitu loh, ya kalau perlu nggak usah dirubah-rubah, malah bikin bingung gitu, dirubah-rubah begitu, biarinlah mereka mau korupsi aja, nanti jawabnya di akhirat. Makasih. Ini kita selalu mendengar bahwa seolah-olah pilkada secara langsung ini membutuhkan biaya dan ini menjadi faktor penyebabnya korupsi. Ini saya melihat nih begitu lama digiring terus supaya pandangan kita seperti itu. Tetapi menurut saya fakta di lapangan menunjukkan yang melakukan korupsi itu ternyata bukan orang yang kekurangan uang. Dari ketua DPR sampai menteri dan lain-lain sampai kepala daerah yang sebenarnya mereka udah berlebihan. Itu hanya karena kekuasaan. Jadi pada saat mereka mendapat kekuasaan, mereka berusaha untuk melakukan hal-hal yang sifatnya korupsi. Jadi korelasinya yang tadi dikatakan oleh MPR kembali kepada pemilihan oleh DPRD terhadap kepala daerah. Saya kira relevansinya nggak ada. Ini malah kita mundur kalau begini. Yang harus kita lakukan yaitu apa? Dipertegas, hukuman harus diperberat. Eksekutif dan legislatif harus berani bikin undang-undang yang isinya itu ada hukuman yang berat. Sehingga yudikatif harus melaksanakan pembuktian terbalik, memiskinkan, dan hukuman keras. Itu harus diterapkan supaya korupsi kita ini berkurang. Jadi jangan dibuat isu seolah-olah ini ada biaya yang besar sehingga terjadinya korupsi. Saya kira begitu. Kalau saya lihat Pak, yang paling irit, yang paling benar. Karena dari DPRD pilih boleh ataupun langsung juga, semuanya itu kagak ada yang benar. Kalau yang irit duluan itu udah dapat untung duluan deh. Itu aja. Kepala daerah manapun gak ada yang benar, semuanya korupsi semua. Ya,
Sampai kiamat juga negara ini gak akan bener aja, udah gitu aja. Cuan duluan deh. Kalau alasannya hanya untuk menghindari korupsi, bukan seperti itu solusinya. Solusinya adalah tembak mati koruptor, itu satu. Dua, sita hartanya yang atas nama dia dan seluruh keluarganya, mungkin sampai cucunya. Itu kedua. Terus ketiga ya mungkin hak untuk berpolitiknya itu dicabut gitu. Dan satu lagi, pembuktian terbalik untuk kekayaan yang dia milikin sekarang. Nah, itu solusi. Kalau tidak dipilih langsung, wah itu bukan solusi, itu namanya bulet. Itu aja sih. Ya, kalau selama masyarakatnya dan mental dari pemimpinnya masih seperti sekarang, itu mah cuma ngalihin biaya aja yang tadinya dinikmati rakyat, sekarang dinikmati anggota dewan gitu. Sama aja itu biayanya buat calon itu. Selama model dan mental dari pelakunya masih kayak sekarang, menurut saya memang ini tidak gampang, tapi harus segera dilakukan gitu loh. Pemilihan atau apapun itu kan mestinya logikanya nggak pakai biaya. Kalau toh ada biaya yang wajar lah gitu untuk kampanye yang kecil-kecil gitu loh. Tapi kalau sampai mesti nembak kiri kanan, pakai serangan fajar untuk masyarakat, kalau toh nanti dipilih dewan, duitnya lari ke dewan juga supaya milih dia, sama aja bohong gitu loh. Jadi ini bulet gitu loh, itu ininya kalau mentalnya yang nggak dibenerin. Nomor satu, kalau memang mau mental baik masyarakatnya. Kalau masyarakat mungkin rada susah, jadi mental dari calonnya sendiri yang harus semua sama gitu loh. Jangan sampai calon itu ada satu yang berniat memang dengan segala cara saya akan melakukan supaya saya dipilih gitu. Itu yang jadi masalah. Terima kasih. Sebenarnya benar juga kalau DPR yang pilih itu biayanya lebih dikit. Tapi kalau DPR-nya tidak benar seperti saat ini, wah itu mah dia sekarang nih udah bukannya wakil rakyat, wakil kepentingan sendiri. Nah itu sama aja, memang itu mereka juga harus keluarkan biaya juga. Pemerintah lebih parah lagi nanti, jadi berjemaah korupsinya. Mendingan dari masyarakat dah. Masyarakat juga harus pintar, bijaksana, penuh hikmat di dalam memilih pemimpin agar negara ini bersih, maju, sejahtera rakyatnya. Bingung juga ya, katanya kalau mau jadi gubernur aja atau ya apapun ya jabatannya itu sampai banyak banget duitnya. Saya bingung duitnya itu buat apa gitu. Udah itu kalau misalnya emang harus lewat DPR ya dan DPRD ya gitu ya, emangnya nggak mungkin nggak ada korupsi. Berarti kan bisa aja harus ada setor juga gitu loh, ya kan? Berarti kan keputusan siapa yang nyetor lebih banyak gitu, itu kan bisa aja gitu loh. Meskipun nggak ada, ini kan kemungkinan ya, bukan saya berarti bilang harus gitu. Jadi nggak ada alasan ini biar nggak korupsi, enggak lah. Menurut saya ini omong kosong doang gitu loh. Dulu kan di DKI ada Pak Ali Sadikin ya, itu kan juga nggak ada pilkada tuh, buktinya bagus. Kalau menurut saya sih, kalau boleh coba sih balik lagi ke zaman dulu. Udah gitu gini, sistem militer juga boleh. Jadi lurah yang berprestasi naik jadi camat jadi wali kota. Siapapun yang berprestasi naik pangkat. Nah dari wali kota kalau berprestasi naik jadi gubernur. Itu lebih simpel tuh, nggak usah pakai pemilihan, nggak perlu pakai uang juga. Yang penting dipilih orangnya benar-benar berprestasi, jangan kayak sekarang pilkada bikin rusuh, bawa agama etnis segala tuh nggak bagus menurut saya. Sekarang kan udah zaman udah canggih ya, pakai pilkada langsung juga ya, pakai aplikasi dan internet kan udah bisa ya, jadi nggak perlu banyak memakan biaya. Itu aja dari saya. Ya, demokrasi sekarang tuh kacau. Bukan saya menjelekin bangsa kita. Sama aja, orang pusat juga bisa korupsi, bisa dibeli. Dulu ya EKTP semua. Sama aja deh, ya, bangsa kita sudah budaya. Susah. Istilahnya itu sama, bahasa Jawa itu podoai sami mawon. Dan memang harus dipikirkan juga, karena takutnya nanti kepala daerah sendiri itu akan merasa berutang budi sama anggota-anggota DPRD yang memilihnya.
sehingga ada kemungkinan nanti disuruh balas jasa dengan memberikan proyek ataupun dan sebagainya. Jadi memang tidak ideal juga saya rasa, tapi memang perlu bisa juga diadakan penelitian maupun review kelemahan dan kelebihan masing-masing cara. Memang pemilihan secara langsung mahal, tapi setidaknya itu lebih fair. Mungkin bisa diatur dengan cara kampanyenya yang lebih, yang tidak boleh menggunakan uang sebagai alat untuk memilih kandidat, dan sanksinya harus jelas. Jadi kalau mereka melakukan misalkan politik uang, politik ataupun menyebarkan uang-uang, mereka harus diberikan sanksi yang keras, seperti misalkan tidak boleh ikut lagi dalam pilkada tersebut. Tetap langsung, rakyat langsung yang memilih. Ini kan baru 20 tahun ya, belum cukup waktunya. Jadi kalau soal korupsi, DPRD pun nanti yang memilihnya. Dulu kan praktek dagang sapi, sama membayar. Jadi nanti siapa yang punya modal itu nanti yang punya menjadi kepala daerah nanti. Jadi biar demokrasi kita sekarang ini biar dulu dilanjutkan terus. Belum cukup waktu 20 tahun ini, mungkin harus 50-100 tahun baru bisa dievaluasi lagi nanti. Jadi biarlah langsung pemilihan kepala daerah tingkat 1, 2 dan juga presiden juga langsung kan ya. Jadi tetaplah langsung. Terima kasih. Kalau menurut saya ya pilkada tetap secara langsung oleh masyarakat. Cuman untuk menghindari supaya tidak terlalu besar biayanya, tidak usah kampanye terbuka. Kampanye ini kan eranya udah media sosial. Tunjukkan saja kinerjanya dengan pekerjaannya, dengan berbagai macam hasil karya sehari-hari, supaya orang makin kenal dalam perjalanan hidupnya. Karena orang terkenal pasti tidak perlu butuh biaya, orang akan merasa percaya bahwa dia bisa begitu. Mungkin kalau level gubernur harus pilkada ya, tapi untuk bupati, level kepala desa gitu-gitu nggak usah pakai pemilu gitu lah, untuk pilkada gitu lah. Itu langsung dipilih aja dari DPRD gitu. Apalagi kepala daerah bisa ditunjuk jadi ya PNS kecil gitu. Itu jadi nggak biaya besar banget, tapi emang untuk sub-subnya yang penting-pentingnya aja gubernur, misalnya DKI Jakarta, Surabaya, Medan, yang provinsi-provinsi yang memang ada level tingkatnya. Jadi provinsi itu juga harus dikasih levelnya, level 1, level 2, level 3. Itu dari saya. Ya, saya kurang setuju kalau misalkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Dan bagaimana kalau misalkan dipilih oleh rakyat tapi menggunakan suatu sistem bisa lebih murah, misalkan sistem digitalisasi seperti itu dengan berbasiskan NIK masing-masing penduduk. Itu saja dari saya. Pemilihan pilkada untuk kepala daerah ya, DPR balik lagi. Sebenarnya ini cara baru untuk korupsi. Kalau zaman dulu kan udah dibilang kita sudah private lagi, yang orang juga tahu kalau mau dipilih harus ada satu orang anggota DPR gitu loh, supaya namanya bisa muncul jadi nomor 1. Begitu juga kan kalau mau kepilih pemilihan nanti MPR DPR juga. Itu kan orang kayak beli iklan gitu loh. Ayo bayar satu orang ke partai. Jadi apa di bagian mana yang anggota DPR bilang itu bahkan tidak terjadi korupsi gitu loh. Semua itu udah lahan duit MPR DPR gitu loh. Jadi ini kan sifatnya cuma mau main manis nih gitu loh. Mau dibungkus bahwa seakan-akan yang dipilih itu mencerminkan DPR gua kerja loh gitu. Padahal ini judul-judulnya duit-duit juga gitu belakang-belakangnya. Kalau yang kemarin yang pilkada itu desentralisasi korupsi. Kalau ini centralized corruption. Terima kasih. Dan mitra bisnis yang lain yang sudah komentar di 6339160, kami cukupkan sampai di sini. Businessman Opinion, Tribudi Utama.